Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Nah, di video kali ini aku mau bahas lagi nih tentang penyebab menstruasi pada wanita terjadi lebih lama dari biasanya atau sekitar lebih dari 7 hari. Kira-kira kenapa nih? Simak yuk penjelasannya. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau baru ketemu nih sama channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa like juga, komen, dan subscribe, serta share ke sosial media yang kalian punya, biar ilmu ini nyampe juga ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut langsung ke videonya. Permasalahan wanita nggak jauh-jauh dari siklus menstruasi. Nah, gini nih, kalau misalnya kalian ketika datang bulan sesekali oke. Misalkan bulan ini nih kalian menstruasinya lebih dari 7 hari. Tapi bulan berikutnya atau bulan-bulan sebelumnya ini kalian menstruasinya normal. Ini masih wajar ya. Jadi nih contohnya bulan Januari kalian menstruasinya normal ya, 1 minggu nih 1-7 hari menstruasi. Ketika bulan Februari kok ternyata menstruasi kalian lebih dari 7 hari, mungkin bisa 10 hari atau bisa lebih nih. Tapi bulan berikutnya kalian menstruasinya normal lagi nih ya, antara 1-7 hari lagi. Nah, ini masih dikatakan wajar. Normalnya pada setiap wanita itu menstruasi sekitar 2-7 hari aja nih. Tapi pada beberapa kasus memang gak sedikit ya wanita yang mengalami menstruasi lebih dari 7 hari. Nah, ini nih yang dinamakan menstruasi yang lama. Nah, yang pertama kali ini aku bahas ini penyebabnya ya. Nanti akan ada solusinya juga. Tapi yang pertama aku akan bahas penyebabnya. Penyebab dari menstruasi pada wanita terjadi lebih dari 7 hari atau menstruasinya itu lama ya. Nah, penyebab yang pertama ini adalah keseimbangan hormon ya. Jadi keseimbangan hormon ini sangat sangat mempengaruhi nih lama atau tidaknya keberlangsungan si menstruasi. Karena teratur atau tidaknya menstruasi ini sangat diatur oleh hormon ya, sangat dipengaruhi nih oleh hormon seperti hormon estrogen, hormon progesteron, FSH, dan LH. Nah, ketika hormon-hormon tadi ini gak seimbang, ini akan mengakibatkan nih dinding pada rahim itu akan menebal, yang nantinya akan berakibat pada darah menstruasi ini keluarnya itu pelan-pelan, perlahan, sedikit-sedikit. Nah, ini nih yang bikin menstruasinya itu jadi lama. Nah, ketidakseimbangan hormon ini biasanya terjadi lebih banyaknya ini pada usia-usia remaja dan usia lansia atau yang mau menuju menopause ya. Ya emang sih beberapa komentar yang masuk ke saya curhat cerita tentang menstruasi yang gak lancar ini rata-rata ya ini masih SMA atau dia masih SMP gitu, jadi baru pubertas lah. Dan selain itu, selain faktor usia tadi ini, keseimbangan hormon ini juga disebabkan oleh penyakit, biasanya penyakit PCOS atau gangguan tiroid. Lanjut, penyebab dari menstruasi yang lama ini yang kedua adalah penyebabnya itu penggunaan alat kontrasepsi hormonal atau KB hormonal. KB hormonal atau alat kontrasepsi hormonal ini sangat mempengaruhi menstruasi, baik itu frekuensinya, durasinya, bahkan sampai ke volume darah, banyak atau sedikitnya darah pada saat menstruasi. Ada beberapa alat kontrasepsi yang mengakibatkan seorang wanita mengalami menstruasi dengan waktu yang lebih lama dari biasanya ya, lebih dari 7 hari. Nah, dan sebenarnya itu wajar-wajar aja ya, karena itu efek samping dari penggunaan KB hormonal tertentu ya yang mengakibatkan menstruasi pada ibu-ibu nih, terutama ya yang udah pada pakai alat kontrasepsi ini. Banyak cerita-cerita dari teman-teman saya juga yang menceritakan bahwa menggunakan salah satu KB hormonal ini mengakibatkan si menstruasi atau haidnya lebih lama dari biasanya ya. Nah, misalkan dirasa emang mengganggu setiap bulannya menstruasinya itu lama ya, ini mending dikonsultasikan sama dokter atau sama bidan yang memasang KB hormonal ya.
Supaya apa? Supaya kita lebih nyaman lagi setiap bulannya, lebih enak lagi, menstruasinya lancar 7 hari, nggak sampai lebih ya. Lanjut, penyebab yang ketiga adalah adanya polip rahim ya. Jadi apa sih polip rahim itu? Jadi polip rahim ini adalah jaringan kecil yang jinak yang menempel di dinding rahim. Nah, dengan adanya pertumbuhan si polip rahim ini mengakibatkan darah menstruasi dan masa menstruasinya itu panjang. Darahnya menjadi banyak, waktu menstruasinya menjadi lebih lama dari biasanya. Nah, polip rahim ini juga dapat mengakibatkan perdarahan ya. Jadi misalnya nih, kalian udah menstruasi minggu ini, udah selesai, tapi 2 minggu kemudian kalian mengalami menstruasi lagi. Kalian menganggap itu menstruasi lagi, padahal itu mungkin bisa jadi karena adanya si polip rahim ini nih. Penyebab yang keempat adalah perdarahan rahim yang tidak normal. Menstruasi yang lama ini merupakan salah satu gejala dari perdarahan rahim yang tidak normal, atau biasa juga disebut dengan abnormal uterine bleeding atau disingkat menjadi AUB. Lanjut ke penyebab berikutnya, yaitu adanya gangguan adenomiosis. Jadi adenomiosis ini adalah kondisi di mana jaringan rahim yang seharusnya tumbuh di bagian dalam dinding rahim justru malah tumbuh di otot rahim. Dan jaringan ini kemungkinan dapat menebal dan dapat mengakibatkan darah pada saat menstruasi ini menjadi lebih banyak dari biasanya. Selain itu, adenomiosis ini dapat mengakibatkan rasa sakit seperti nyeri dan kram dari perut sampai ke panggul seperti saat kondisi endometriosis. Nah, itu tadi beberapa penyebab dari menstruasi yang lama ya. Selain itu sebenarnya ada beberapa penyebab lain ya, tapi jarang ya, kayak misal pembekuan darah atau konsumsi obat-obatan. Nah, sekarang aku masuk ke solusinya ya, cara mengatasinya. Menstruasi yang lama itu gimana caranya? Yang perlu dilakukan pertama kali, jelas otomatis kita harus konsultasi dulu ke dokter atau ke bidan ya. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa menstruasi menjadi lama dari biasanya? Nah, jadi nanti dokter atau bidan ya, itu setelah tahu apa penyebabnya, biasanya memang langsung dikasih obat atau resep-resep yang memang khusus untuk supaya si menstruasinya ini nggak berlangsung lama ya. Kalau misalnya nih memang karena KB hormonal, berarti otomatis mau nggak mau kita lepas KB atau ganti KB hormonalnya. Nah, untuk solusi yang kedua ini bisa dari diri kita sendiri ya. Mulai dari olahraganya ya yang teratur, kemudian pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup nih ya, istirahat yang cukup, tidur yang teratur, makan makanan yang sehat bergizi. Karena apa? Karena ini semua juga akan mempengaruhi hormon pada tubuh kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita jaga nih si hormon biar seimbang, biar nggak ada gangguan gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari menstruasi yang berlangsung lama ya. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk saya tentang menstruasi yang berlangsung lama. Semoga dapat dipahami penjelasan dari aku, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.